Pemirsa, kali ini video pembelajaran IPS akan menampilkan tentang pembelajaran siklus hidrologi. Kita tahu kondisi wilayah Indonesia yang gemari pahloh jinawi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, baik sumber daya tanah, sumber daya air, tambang, dan udara. Ini adalah contoh sumber daya air, ada di danau, ada di laut, ada di sungai, dan ada di mana-mana di wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik sumber alam yang ada di darat maupun di laut. Ini adalah proses siklus air kecil, di mana diawali dengan penguapan oleh air laut yang dikenal dengan istilah evaporasi, kemudian menjadi kondensasi, kemudian berubah menjadi awan, mendung, dan turun hujan di laut. Itu adalah yang dikenal dengan proses siklus air kecil. Yang kedua, kita tahu adalah siklus sedang, di mana air laut akan menguap mengalami proses evaporasi, kemudian berubah menjadi titik air namanya kondensasi, kondensasi menjadi awan, bergerak secara horizontal menjadi mendung, turun hujan di darat, kemudian meresap ke dalam tanah, mengalir menuju ke laut yang dikenal dengan run off. Itu adalah proses dari siklus air sedang. Dan yang terakhir adalah siklus air panjang atau besar, diawali dengan penguapan oleh air laut, evaporasi, berubah menjadi kondensasi, titik air mengumpul menjadi awan, kemudian dibawa oleh angin secara horizontal, kemudian terjadi sublimasi kristal-kristal es, dan naik ke puncak gunung, sehingga terjadi proses hujan es, kemudian gletser, kemudian mencair, meresap ke dalam tanah, menuju ke laut. Dan kesimpulannya, siklus air kecil terjadi di laut dan turun di laut lagi. Sedangkan siklus air sedang dari laut menuju ke darat, turun di darat, meresap dan kembali ke laut. Dan yang terakhir siklus besar dari laut menuju darat, menuju puncak gunung yang sangat tinggi yang ada gunung es, mencair, meresap ke dalam tanah dan menuju ke laut lagi. Demikian pemaparan video tentang siklus air kecil, sedang, dan besar. Sekian, terima kasih.